Halo sahabat pecinta tanaman, menjadi dambaan kita jika tanaman kita subur dan anti penyakit. Salah satu faktor utama yang menentukan adalah media tanam. Yuk kita belajar bareng tentang media subur dan anti penyakit. 3 hal tentang media tanam. Yang pertama, kriteria media tanam. Yang kedua, komposisi media tanam. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat media tanam akan kita pelajari bersama sahabat. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video notifikasi lainnya dari aku, Rumah Bunga Pica. Saya doakan yang mendukung video saya diberikan kesehatan, rezeki berkah, dan dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Kriteria media tanam ada 5. Yang pertama, unsur hara. Yang kedua, unsur mikroorganisme. Yang ketiga, poros atau kegemburannya. Dan yang keempat, pH netral. Dan yang kelima, anti penyakit. Komposisi media tanam yang memenuhi kriteria media tanam yang kami sebutkan tadi. Di episode video kali ini ada 4 yang kami gunakan. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah kompos dari kotoran hewan, kemudian yang ketiga sekam mentah, dan yang keempat adalah humus daun bambu. Untuk tanah, kita pilih tanah yang ringan. Jangan tanah yang berat seperti tanah liat misalkan, karena kalau tanah yang berat itu akan menimbulkan tanah menjadi padat sehingga tidak poros. Komposisi yang kedua, untuk kotoran hewan kita gunakan yang sudah lama fermentasi, yaitu kotoran hewan yang sudah lama, mungkin sekitar beberapa minggu, yang kita simpan, kita diamkan, jadi sudah aman untuk dipakai, tidak panas jika digunakan dalam media. Komposisi yang ketiga adalah sekam mentah. Itu pun yang kita gunakan jangan sekam mentah yang baru, tapi yang sudah difermentasikan. Bisa dengan cara dihujankan dan dipanaskan selama kurang lebih 1 atau sampai 2 minggu. Itu sudah aman untuk digunakan sebagai media. Komposisi yang keempat adalah humus daun bambu. Humus daun bambu sangat banyak khasiatnya karena dia mengandung beberapa unsur hara yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Humus daun bambu mengandung unsur hara di antaranya fosfor, kalium, dan siliki. Yang kedua, humus daun bambu juga terdapat biang jamur trichoderma, yaitu jamur antagonis yang bisa membantu melawan berbagai jenis jamur patogen pada media tanam. Yang ketiga, humus daun bambu mengandung rhizobakteri PGPR atau bakteri sahabat petani yang bisa menjadi mikroba baik yang bisa membantu mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik. Kemudian selain itu juga mengandung kandungan air yang tidak membuat busuk tanaman. Jadi kalau yang tidak sempat menyiram tanaman banyak sering-sering, kalau menanam dengan humus daun bambu bisa untuk menghemat waktu dalam menyiram tanaman, karena seminggu cukup dengan 2 kali saja daripada yang tanpa humus daun bambu harus menyiram setiap hari.
Keempat, komposisi media tanam yang kami sebutkan tadi antara tanah, kotoran hewan, sekam mentah, dan humus daun bambu, perbandingannya adalah 1:1:1:1. Kalau tidak ada humus daun bambu, berarti perbandingan dari komposisi media tanamnya antara tanah, kotoran hewan, dan sekam mentahnya yaitu 1:1:2. Untuk duanya adalah yang sekam mentahnya yang sudah difermentasikan. Untuk video kali ini, sahabat pecinta tanaman, sampai di sini dulu ya. Untuk cara pembuatan media tanamnya dan bagaimana menggunakan media tanamnya supaya irit akan kami masukkan di video berikutnya, sahabat pecinta tanaman. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe komentarnya, sahabat pecinta tanaman.